Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Berikut ini adalah video bagian keempat dari unit pertama Introduction yang merupakan bagian terakhir dari unit Introduction. Kita akan bicara tentang standards. Nah, standards yang kita akan gunakan dan standar untuk melakukan meta-analisis dan systematic review dapat mengikuti Prisma. Dapat dilihat dalam web Prisma, bidang di dalamnya juga terus berkembang, terutama bidang yang telah sangat berkembang di dalamnya adalah medicine, fisiologi, dan psikologi. Meskipun demikian, juga terdapat bidang-bidang sosial humaniora dan ekonomi. Standar yang kita bicarakan, standar Prisma tersebut kemudian meliputi rangkaian aturan seluruh preparation sampai reporting, meta-analisis, dan systematic review. Bagian-bagian yang penting terdapat di dalam checklist ini, kemudian terdapat berbagai aturan untuk melakukan meta-analisis dari awal persiapan sampai penulisan report atau artikel atau laporan meta-analisis dan systematic review. Yang sangat penting untuk bagian-bagian yang perlu diamati dan diikuti adalah literatur search, screening, inclusion-exclusion, variables, kemudian predefined statistical analysis, additional analysis, keterbatasan, kemudian penyebutan funding. Nah, bagian tentang searching sampai inklusi-eksklusi akan kita bahas pada unit kedua. Salah satu bagian dari Prisma yang sangat penting adalah flowchart seperti ini. Flowchart ini nanti secara detail akan menjadi bagian dari assignment unit kedua yang akan memperlihatkan bagaimana plan untuk literatur searching dan apa yang diinklusi serta dieksklusi. Pada unit kedua, setelah kita melakukan literatur searching, kemudian kita akan melakukan coding. Nah, unit kedua nanti akan membahas coding secara lebih rinci. Berikut ini hanyalah sebuah contoh tentang coding yang diambil dari sebuah artikel dengan Hager dan kelompoknya sebagai penulisnya. Ini adalah first meta-analysis yang dilakukan oleh mereka, kemudian mereka melakukan refinery setelah melakukan ini. Perhatikan coding yang dilakukan oleh Hager dan kawan-kawan ini dalam tabel ini. Nah, teman-teman nanti akan melakukan hal serupa dalam bab yang kedua. Hal kedua yang juga wajib dalam pelaporan meta-analisis serta membantu interpretasi serta visualisasi hasil efek size total adalah forest plot. Berikut ini adalah contoh forest plot yang dimuat dalam meta-analisis. Contoh forest plot berikut ini, salah satu kewajiban yang harus dilaporkan pada meta-analisis, hasil yang sangat perlu untuk dilihat tentu overall effect size yang ada pada gambar pada kanan yang bawah. Kemudian diamond graph atau bentuk diamond di tengah-tengah yang menggambarkan effect size total beserta confidence interval jangkauannya pada panjangnya diamond. Kemudian besarnya lebarnya memperlihatkan total bobot atau weight pada diamond itu. Perhatikan diamond yang melalui angka 0 atau confidence interval CI overall. Bila melalui angka 0 untuk effect size Cohen D misalnya, artinya effect size-nya tidak signifikan karena melalui angka 0. Nah, sementara itu ini adalah contoh kedua untuk forest plot. Lihat juga diamond di tengah. Dalam contoh kedua di forest plot ini, ES signifikan karena tidak melalui angka 0. Begitu, ini adalah effect size Cohen D. Sehingga kalau tidak melalui angka 0, ia signifikan. Effect size total dapat dilihat pada angka yang diberi kotak merah dengan dalam kurung adalah confidence interval 95%-nya. Nah, nanti pada ad hoc analysis, setelah analisis yang wajib, kita lihat forest plot, kita kemudian dapat juga melakukan analisis lanjutan untuk melihat
publication bias melalui funnel plot. Nah, funnel plot akan kita pelajari pada unit ketiga dan keempat. Berikut ini contoh funnel plot dari sebuah meta-analisis oleh Carter. Tanda yang diberi merah itu menunjukkan analisis publikasinya. Jadi dalam hal ini second meta-analisis atau ad hoc meta-analisis sering menambah analisis atau memperkaya pembahasan dengan salah satunya menambah funnel plot yang menunjukkan analisis sensitivitas melalui publication bias. Funnel plot juga dapat kita tampilkan melalui program JESP yang akan teman-teman pelajari pada unit ketiga dan unit keempat tentang analisis lanjutan. Nah, seperti baru disinggung tentang publication bias. Publication bias adalah bagian dari ad hoc analysis atau sensitivity analysis. Bagaimana kita melakukan publication bias? Ad hoc analysis untuk publication bias akan teman-teman pelajari pada unit 3 dan 4. Dan bagaimana membahas perlunya published and unpublished studies. Keduanya menimbulkan masalah. Misalnya, bila hanya memasukkan published paper, maka akan ada publication bias sebab secara mayoritas paper yang dipublikasikan lebih banyak yang berdampak signifikan. Jadi yang statistically signifikan. Dengan demikian tidak mengedepankan paper yang tidak berdampak signifikan, padahal ini merupakan bagian yang nanti akan membuat effect size itu tidak bias. Nah, statistical method yang digunakan untuk melakukan analisis publication bias adalah funnel plot dan trim and fill untuk analisis publication bias. Ini akan kita lakukan pada unit keempat. Kemudian bisa juga dengan mengaplikasikan p-value. Hal ini akan dibahas pada unit ketiga. Nah, demikian teman-teman akhir dari unit pertama tentang introduction. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan 4 seri rekaman tentang unit pertama yaitu introduction. Kita akan lanjutkan pada unit kedua pada rekaman yang berikutnya. Terima kasih.